Saudara-saudara, kita sampai di masa pekan suci, yaitu hari ini di hari Kamis, dan biasanya di pelbagai gereja. Di jam malam ini, nantinya kita akan mengikuti Kamis Putih atau ibadah perenungan Kamis Putih jelang esok hari Jumat Agung. Mari saudara-saudara, renungan kita pagi kali ini di hari Kamis 14 April 2022 bertajuk Penebusku Hidup. Teks bacaan diambil dari Ayub 19 ayat 25. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Kesaksian Ayub. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara-saudaraku, sepintas mungkin membawa kitab Ayub terbesit pikiran bahwa hidup keluarga Ayub telah berubah, yaitu suatu keadaan yang paradoks di mana orang baik hidup penuh penderitaan dan endingnya ialah hidup penuh dengan sukacita. Banyak contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan manusia yang penuh euforia dunia. Misalnya, seseorang hidup tanpa roh yang takut akan Tuhan dan bergaul bebas dengan banyak wanita. Ada lagi juga orang yang hidup penuh hura-hura dengan kelimpahan materi yang tiada kurang dalam hidupnya dan terus melimpah berkat materi. Sebaliknya, ada juga orang yang sangat dekat dengan Tuhan, memberikan hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya dengan keadaan serba kekurangan. Lalu, di manakah masalahnya? Seakan hidup terasa tidak adil. Tunggu dulu saudara-saudara. Apakah yang tampak di permukaan juga menggambarkan isi terdalam pada kehidupan seseorang? Saudara-saudaraku, tampilan permukaan kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Sehingga ada perumpamaan dalam orang Batak menyebutkan tangis di habunian, mekel siha pataran. Artinya ungkapan ini dalam terjemahan bebasnya adalah menangis di tempat tersembunyi dan tertawa di tempat terbuka. Suatu ungkapan kehidupan yang hipokrit atau kepura-puraan. Ada juga yang menyebut hari-hari manusia bagaikan fata morgana atau bayang-bayang dalam bayang-bayang, seperti dituliskan dalam Ayub 8 ayat 9b. Sesungguhnya saudara-saudara, masing-masing orang punya beban hidup, tetapi persoalannya sekarang bagaimana seseorang menyikapi kehidupannya. Tidak seorang pun dalam satu keluarga sebutkan orang yang terbebas dari masalah. Namun, cara menyikapinya berbeda-beda. Menurut teori kepemimpinan, bahwa masalah justru bisa kita rubah menjadi pemberdayaan atau empowering untuk meraih keberhasilan yang biasa disebut sebagai manusia petarung. Kelebihan orang percaya dalam setiap masalah yang memimpin senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Inilah yang diceritakan dalam kitab Ayub, yang mungkin tiada bandingnya dengan kehidupan manusia lainnya. Dalam sekejap, saudara-saudara,
Dalam sekejap berubah keadaannya 180 derajat. Dari hidup yang berkelimpahan menjadi merana. Dan amat perih, tak punya apa-apa. Segala milik kepunyaannya lepas dan meninggal. Hartanya habis. 7 orang putranya serta 3 orang putrinya yang amat disayanginya mati tertimpa reruntuhan bangunan oleh angin ribut. Belum lagi kekayaannya berupa ternak peliharaannya dijara penjahat dan disambar api yang turun dari langit. Itulah gambaran cerita Ayub. Ayub sendiri mengalami sakit di sekujur tubuhnya, penuh bara yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepadanya dan duduk di tengah-tengah abu sambil menggaruk-garuk tubuhnya dengan sekeping beling. Ayub ditinggal. Tiada lagi orang yang mendekatinya, termasuk teman-temannya, sahabatnya. Meskipun ada 3 orang sahabatnya bernama Elipas, Bildad, dan Jopar. Mereka datang mencoba menyampaikan belasungkawa kepada Ayub dan berusaha menghibur. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang ada adalah perbantahan antara Ayub dan ketiga sahabatnya. Sahabatnya itu ingin mencari akar masalah, mengapa semuanya terjadi, yang amat pedih dalam keluarga Ayub. Saudara-saudara, jika kita membaca argumen ketiga sahabatnya, tersimpan pemahaman bahwa penderitaan Ayub adalah kesalahannya sendiri dan tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan tanpa sebab. Inilah yang disebut teodisi, pemahaman yang mempertahankan kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan, dan bahwa penderitaan adalah kejahatan manusia dan dosa. Saudara-saudara, tuduhan ketiga sahabat Ayub sesungguhnya adalah gambaran sifat manusia yang cenderung menjudgment seseorang menurut cara pandangnya. Padahal di balik semuanya itu Allah mengenal pribadi Ayub yang hidup saleh, jujur, dan bergaul intim dengan Tuhan. Yang tiada celah hidupnya, yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Justru peristiwa ini terjadi sebagai kelicikan iblis ingin menguji keimanan Ayub, hingga iblis berkata kepada Tuhan bahwa karena Tuhan membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan serta miliknya, Ayub terberkati, maka Ayub patuh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan Maha Tahu iman Ayub yang tidak akan goyah oleh apapun. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, dan Tuhan berfirman kepada iblis, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, di Ayub 1 ayat 12. Maka terjadilah peristiwa yang dahsyat, yang barangkali menjadi manusia biasa sukar menerimanya. Istri Ayub sampai berkata, apakah engkau masih bertekun dengan kesalehan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub berkata, engkau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang tidak baik? Saya ulangi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seakan ingat komplain kepada Tuhan, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Bahkan menyesali mengapa ia tidak mati saat dilahirkan ibunya dengan berkata, maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu. Aku langsung dibawa ke kubur. Ayub 10 ayat 19. Saudara-saudaraku, kepedihan hatinya dibarengi dengan bersumpah dan berkata, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menurut pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutaburkan dimakan orang lain. Ayub hendak berkata, biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku
tertarik pada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggilingnya bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri dia. Ayub 31 ayat 7-10. Saudara-saudara, akhirnya tiba saatnya Allah memperhitungkan kebenaran Ayub, di mana Ayub sendiri mencabut penyataannya dan menyesali diri kepada Tuhan dan berkata, aku tahu bahwa engkau sungguh memalukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat 6. Keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Memberikan 7 orang lagi anak laki-laki dan 3 orang lagi anak perempuan, di mana di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Benarlah nas firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa penebusku hidupku sebagai ungkapan bahwa Allah berpihak kepadanya. Saudara-saudaraku, gambaran penderitaan Ayub oleh pemazmur Asaf menuliskan firman Tuhan begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seperti uraian Mazmur 73. Doa dan permohonan kita, kiranya Tuhan melepaskan kita dari yang jahat dan senantiasa dalam perlindungan dengan semakin mendekatkan kepada Tuhan. Selamat beraktivitas di hari Kamis dan selamat merayakan hari Kamis Putih, memasuki penderitaan Yesus. Sebelum esok hari kita akan memasuki ibadah Jumat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di hari Rabu ini, dan biar kami mempersiapkan diri kami Tuhan menjalani hidup hari ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, supaya di hari Kamis ini Tuhan, kami bisa menghadapi hidup ini seperti hari-hari sebelumnya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih lagi Tuhan, ajari kami dalam hidup ini menghayati hari ini, hari Kamis Putih. Kami akan menghayati penderitaan Yesus sebelum Yesus esok disalibkan dan mati, menebus dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari
belakangku.